Di sini ada dua software, 1220 Infinity 2 dalam kurung online ya. Yang atasnya ada offline. Bedanya, kalau online ini diklik 2 kali akan muncul dialog seperti ini. Ini berfungsi untuk mengoperasikan alat. Kalau yang offline ini berfungsi untuk menganalisis datanya. Sama persis, cuma betul untuk olah datanya pakai yang offline. Nah, sama persis softwarenya dengan yang ini, cuma nanti fungsinya dia sebagai analisis datanya. Nah, ketika nanti kamu sudah mendapatkan data, kemudian disimpan, ingin membuka data kembali, tinggal membuka software yang offline ini. Otomatis berarti kan? Otomatis. Kita tunggu dulu ya ini ya. Berarti itu saling connect ya Pak? Betul, saling connect. Jadi klik bagian data analisis ini. Nah, akan muncul banyak data. Kemarin ada yang analisis berapa, AOK kelompok berapa, ada semua di sini. Nah, kalau ingin melihat yang proses sedang berlangsung, yang bagian in progress di atas ini. Nah, cuma karena belum selesai, ketika kita klik nggak muncul datanya. Tapi kalau nanti dia sudah mulai sampel file 1 sudah keluar hasil, ketika ini diklik akan muncul 1. Kedua selesai akan muncul nomor 2 hingga nomor 11 nanti. Oke, jadi ini berfungsi untuk analisis datanya. Nah, teman-teman semuanya, pertama kali yang harus kalian lakukan ketika mau menggunakan alat ini, menyalakan komputer, membuka software, menyalakan dari SPLC-nya dengan menekan tombol yang ini. Ini on off-nya. Ketika alat nanti sudah menyala, baru kita akan menyeting untuk pemrograman alatnya. Nah, di 15 menit awal itu kita Apa itu? itu kompresor. Kompresor dari Oh, AS. lain di sini. Oh enggak, di sebelah. Takut ini. Enggak apa-apa. Nggak mana? Nah, teman-teman semuanya, ketika kalian setelah menyalakan alat ini, pertama kali yang dilakukan adalah mencuci kolom. Kolom itu yang ini, yang stainless panjang ini, yang betul. Ini bisa kita keluarkan ke sini. Nah, awal ketika kalian mengoperasikan, kolom ini berada di luar. Tugas kalian memasang kolom. Oh, berarti dia nggak stay di situ ya Pak? Betul, nggak stay. Kenapa nggak stay? Karena kolom itu harus ditutup. Tutupnya seperti ini nih. Ditutup supaya dia enggak kering. Kalau kering, fase diam di dalamnya itu rusak nanti. Jadi dia harus dalam kondisi lembab terus. Nah, dia tertutup, kemudian kita buka, kita pasang menggunakan 2 kunci ini. Yang besar itu nanti megang kolomnya, yang kecil untuk mengencangkan searah jarum jam. Kalau sudah, yang dipasang itu cukup yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini nggak usah dipasang dulu, hanya dibuka saja. Kemudian ambil tempat limbah ini. Nah, kolomnya dikeluarkan dari sini, letakkan ujungnya di sana. Jadi nanti posisi yang sebelah kanan sudah terpasang, yang sebelah kiri letakkan di sini aja. Nanti selangnya ini nggak usah dipasang dulu. Selama 15 menit awal kita akan mencuci kolomnya menggunakan larutan yang di atas ini, aquabides dengan ACN, asetonitril. Jadi pencucian 15 menit awal itu menggunakan aquabides dan asetonitril. Jadi selang B-nya pindahkan dari metanol ke asetonitril. Nah, settingan di bagian ini metode. Jadi ketika alat menyalakan ini masih mati semua ya. Nah, klik kanan metode. Nah, di sini ada selang A dan selang B yang itu. Yang A itu selalu berada di aquabides. Yang B tadi sudah kalian pindahkan ke asetonitril. Setting bagian B ini sebesar 70%. Aquabidesnya 30%. Kalau sudah, setting laju alirnya cukup di 0,5 saja. 0,5 mili per menit. Play, klik OK. Baru klik kanan, switch on, dinyalakan. Oke, ini hasil pertama sudah keluar.
Kita tutup dulu. Oh bagus. Oke. Sip. Alhamdulillah. Nah teman-teman semuanya, tadi sudah kita setting laju alirnya 0,5 mili per menit. Kemudian 70% adalah asetonitril, 30% adalah seneng-senengannya bergerak sendiri kayak robot. Ya aneh. Ini Nah 70% asetonitril, 30% aquabides. Nah teman-teman semuanya, ini berlaku untuk 15 menit awal. Oh nanti bisa kok. Ya berapa kali sendiri kayak gitu. Nah Maafan orang. nggak apa-apa, saya juga kayak gitu. Saya pegang ini baru semester ini karena Mas Irfan sekolah, tidak ada yang menggantikan, saya yang suruh pegang. Sebenarnya kan saya di Cios terus. Iya. Nah jadi saya juga baru tahu sih itu. Soalnya yang injektor sana nggak seperti ini. Iya, kemarin saya cuma Auto injektor. di bawah. Auto injektornya kan beda. Yang ini menarik kayak robot. Iya. Nah, teman-teman semuanya, ini campurannya 70-30 itu berlaku 15 menit awal. Oh, Kalau sudah diklik kanan, kemudian switch on, pompa akan menyala. Nah, ini suara pompa, cetek. Nah, cetek ini pompa ini. Kayak jantung ya. Betul, kayak jantung, karena dia semakin besar settingan laju alirnya, dia suaranya semakin kencang. Cetek, cetek, cetek. Kalau dia 0,5, jedanya agak panjang. Cetek. Cetek. Agak lama. Ya, agak lama. Nah, teman-teman, setelah itu 15 menit limbahnya akan keluar Iya. ke sini. Nah, itu pencucian pertama Dari mana? dari kolom. dari kolom. Jadi kolomnya lagi yang sebelah kanan kan belum dipasang nih. Oh, Yang ini kan kepasang, yang ini belum dipasang. Iya. Letakkan di ujungnya di sini. Nah, akan keluar larutan asetonitril aquabides tadi selama 15 menit awal. Kalau sudah 15 menit, klik kanan, method. Nah, diubah settingannya Jadi 30-70. Yang 70 aquabides, 30-nya asetonitril. Asetonitril. Ah, iya. Nah, kita baru mencuci. Mencuci pertama, ini mencuci kedua. Oh, Play, klik OK. oh. 2 kali. oh 2 kali. Cucian pertama 70-30 asetonitril, cucian kedua 37. Nah, ditunggu sampai 15 menit. Lebih ya enggak apa-apa. Paling cuma kebuang larutannya lebih banyak kan, enggak masalah. Nah, setelah 15 menit kedua, matikan pompa. Switch off. Kalau pompa sudah mati, kemudian pindahkan dari asetonitril ke fase geraknya. Kebetulan kita pakai metanol. Jadi metanol yang dipakai itu harus ada grade-nya for HPLC ya. Kalau dia metanol biasanya masih ada pengotor seperti itu. Tapi kalau udah untuk HPLC biasanya dia lebih murni lagi. Nah, setelah pindahkan selang yang B ini, pindahkan ke metanol, yang ini dipasang. Baru yang sebelah kiri itu selangnya dipasang. Cara masangnya teman-teman, selang itu tidak boleh kendor. Jadi ini harus ditahan, terus dipasang gini. Nah, ini mengencangkan searah jarum jam. Ini harus ditekan terus. Kenapa? Kalau sampai ini nanti ada kelonggaran seperti ini, kemudian ini hanya dikencangkan, bocor, betul. Kalau bocor, ketika kita running seperti ini, kok di situ basah, kita harus ulang lagi dari awal. Tapi bukan dari mencuci ya, hanya dari runningnya ini. Nah, sampel pertama tadi kita ulang lagi, karena ada kebocoran. Berarti tidak semua konsentrasinya masuk ke dalam detektor. Jadi masukkan selang, ditahan, kencangkan searah jarum jam. Sampai kencang, kalau sudah letakkan kembali di bagian oven. Nah, ketika itu sudah, baru di bagian sini metode lagi. Nah, sesuaikan laju alirnya. Kebetulan laju alir kita tetap sama. Metanolnya 30, aquabidesnya yang 70. Cuma laju alirnya diubah dari 0,5 menjadi 1. Play, oke, switch on. Nah, dia langsung menyala seperti ini. Dan ini harus dilakukan 15 menit awal. Jadi supaya larutan pencucinya hilang, digantikan dengan fase gerak, kita harus menunggu selama 15 menit. Jadi ada 3 fase ya. 15 menit 70-30 asetonitril, 30-70 asetonitril, fase gerak 15 menit. Jadi setelah ketiga ini, barulah kita boleh running seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Pilih metodenya apa, kebetulan di sini kafein ya. Sekuensnya Dev LCS tadi, kemudian pilih sequence table yang ini ya. Nah,
tinggal dimasukkan sesuai kebutuhan vialnya. Butuhnya 50 berarti ini tinggal tambahkan. Oh itu jadi tambah 12. Karena kita ngeklik tadi sequence table, otomatis dia nambah satu tabelnya. Tapi itu nggak masalah kan, Pak? Tidak masalah, karena kita tinggal close saja. Nah, yang diisi sampel kontainer hingga sampel type. Tipenya apa? Sampel kontainernya pilih 100 vial kayak tadi ya. Kemudian tinggal di blok, klik kanan, fill down. Ini diisi sesuai dengan sampel location-nya. Kemudian sampelnya bisa dikasih nama, standar maupun spek ataupun sampel. Metodenya sesuaikan. Kalau kafein ya kafein, kalau kebetulan ini campuran nanti ada yang diubah. Misalnya ada amoksilin, ada paracetamol, itu sesuaikan aja. Nah, nanti akan menyesuaikan alat ini dengan metode masing-masing. Kalau sudah semuanya terisi, tinggal klik apply terus oke. Nah, nanti dia sudah masuk sequence-nya. Nah, sebelum kalian mengklik start sequence tadi, perlu ingat ini harus garisnya lurus. Pastikan ini sudah menyala semua. Sudah hijau tadi semua, kalian perhatikan sini. Kalau masih ada seperti ini, nah masih ada naik turun, berarti jangan diklik start sequence, tapi balance dulu, ditunggu dulu. Nah, kalau dia sudah lurus banget, klik balance lagi. Kemudian dia sudah lurus, klik adjust. Adjust itu memposisikan dia runningnya sekarang. Diklik adjust, nah kelihatan di sini. Nah, ini. Oke teman-teman, kalau sudah lurus terus, sudah di balance, baru start sequence. Nah, betul. Kalau ini start, tinggal di save, tinggal lihat ke sana, dia sudah running sendiri. Nah, gampang kan ya? Untuk mengoperasikan cukup seperti itu.